Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya kita berjumpa kembali. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita. Kita sampai pada ayat yang ke-141, masih berkaitan tentang perang Uhud, hikmah-hikmah dari perang Uhud. Baik, kita terjemahkan terlebih dahulu. Bisa dibuka di halaman 26. Baik, kita baca. Yumahhisa. Yumahhisa artinya membersihkan. Mungkin kita mendengar istilah tamhis. Tamhis yaitu membersihkan atau memurnikan. Baik, berikutnya yamhaqa artinya membinasakan. Kalau tamhis membersihkan, kalau al-mahaq membinasakan. Berikutnya tamannaun. Tamannauna artinya mengharapkan. Asal kata kita baca tamanna ya tamanna. Sekali lagi tamannauna artinya mengharapkan. At-tamanni yaitu mengharapkan sesuatu yang mustahil dicapai atau sulit. Baik, berikutnya talqauhu artinya menemui. Asal kata kita baca laqiya yalqa artinya bertemu atau menemui. Ada istilah liqa. Apa itu liqa? Pertemuan. Saya punya liqa ya, punya pertemuan. Baik, sekali lagi yumahhisa. Suaranya agak menggema ya. Ya. Kenapa ya? Baik. Yamhaqa artinya binasakan. Tamannauna artinya talqauhu artinya menemui. Baik, kita mulai terjemahkan beberapa ayat. Bismillah. Wa li agar, supaya,
Kalau isim artinya bagi, kalau bertemu dengan fi'il artinya agar, supaya, bagi. Sekali lagi, wa, li, agar atau supaya atau untuk. Yumahhisa, membersihkan, memurnikan. Allah, mana fa'ilnya? Allah. Waliyumahhisallahu alladhina amanu, dan agar atau supaya Allah membersihkan orang-orang beriman. Wa yamhaqa, membinasakan al-kafirin, orang-orang kafir. Sempurna. Dan agar supaya Allah membersihkan, memurnikan orang-orang beriman dan membinasakan orang-orang kafir. Apakah, ataukah. Hasibtum, sudah. Kalian mengira. An tadkhulu al-jannah, kalian dapat masuk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian dapat masuk surga? Wa lamma, belum. Lamma atau lam artinya belum. Namun lamma lebih kuat. Lam belum, biasa. Kalau lama benar-benar belum. Jadi sisi makna lebih kuat lamma daripada lam. Walamma ya'lamillahu, mana fa'ilnya? Dan Allah belum mengetahui, benar-benar belum mengetahui. Alladzina jahadu, orang-orang yang berjihad, berperang. Minkum, dari kalian. Wa ya'lam, dan mengetahui. As-sabirin, orang-orang yang bersabar. Sempurna. Am hasibtum an tadkhulul jannah, dan Allah belum mengetahui apakah ataukah kalian mengira kalian dapat masuk surga, sedangkan atau padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad dari kalian dan mengetahui orang-orang yang sabar. Wa laqad, sungguh benar-benar. Kuntum, sudah sering. Kalian dulu.
Kana yakunu punya 4 arti. Dahulu, menjadi, adalah, ada. Walaqad kuntum, sungguh kalian dulu, tamannawna, apa? Mengharapkan, menginginkan, berangan-angan al-maut, mati. Maksudnya mati syahid. Maksudnya adalah mati syahid. Min qabli, dari sebelum, antalqauhu, kalian menemuinya. Fa, maka qad, sungguh, ra'aitumuhu, ra'aitum, kalian melihatnya atau mendapatinya. Mendapati apa? Kematian itu. Hu kembali kepada al-maut, yaitu saat terkalahkan. Jadi sebelum ikut berperang, kita akan mati syahid. Setelah kalah, baru apa? Melihat kenyataan itu. Wa antum tanzurun, kalian melihat, menyaksikan. Sempurna. Walaqad kuntum, dari sebelum kalian menjumpainya, lalu sungguh kalian melihatnya dan kalian menyaksikan, melihat. Ra'aitum itu kalian mendapatinya dan kalian menyaksikan. Terakhir, wa ma illa, ma artinya apa, namun jika setelah ma ada illa artinya tidak. Wa ma Muhammadun illa, dan tidaklah Muhammad illa, kecuali melainkan, rasulun, seorang rasul. Qad, sungguh, khalat, telah berlalu, min qablihi, dari sebelumnya, ar-rusul, rasul, rasul, jamak dari rasul. Kalau rasul satu, kalau rusul banyak, rasul-rasul. Sekali lagi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan tidaklah Muhammad melainkan kecuali seorang rasul. Sungguh telah berlalu dari sebelumnya para rasul-rasul. Apakah? Fa, maka, digabung afa, maka apakah? In, jika. Taib, afa in, maka apakah jika mata, ia mati, wafat. Siapa? Siapa yang meninggal? Rasul. Sekali lagi, afa immata, maka apakah jika ia mati, wafat. Siapa? Rasulullah. Au kutila, kutila, terbunuh, dibunuh.
Mungkin seorang Rasul dibunuh? Mungkin. Sudah ada contohnya? Nabi siapa? Nabi siapa? Yahya. Dan Nabi Isa, tapi Allah selamatkan. Taib, in qalabtum, kembali. Inqalab itu artinya kembali. Ala, atas. Aqabikum, tumit kalian. Gimana? Kembali atau mengembalikan tumit. Maksudnya adalah murtad. Tumitnya kembali lagi. Ini bahasa apa? Bahasa kiasan. Kalau kembali pada tumitnya maksudnya adalah berbalik ke belakang, murtad. Siapa? Tumitnya kembali ke posisi awal yang dulu lagi. Ini adalah istilah tentang murtad, berbalik ke belakang. Wa man, siapa yang qalib ala aqibai, berbalik pada kedua tumitnya. Maksudnya murtad, kembali ke belakang. Fa, lan, tidak. Yadurra, merugikan, memudaratkan. Falayyadurullah, maka tidak akan merugikan Allah. Maksudnya apa? Murtadnya tidak akan merugikan Allah syai'an, sedikit pun. Kalau misalnya semuanya murtad, apakah Allah rugi? Enggak. Wa sa, akan yajzillahu, jaza, Allah membalas, jazakallah. Wa sayajzillah, Allah akan membalas asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Maksudnya yang tidak murtad, tetap istiqomah di atas jalan. Allah sebut termasuk orang-orang yang bersyukur. Orang yang istiqomah Allah sebut orang-orang yang bersyukur. Sempurna. Wa ma Muhammadun illa, tidaklah Muhammad melainkan kecuali seorang rasul. Sungguh telah berlalu dari sebelumnya para rasul-rasul. Maka apakah jika ia wafat atau terbunuh, kalian kembali pada kedua tumit-tumit kalian, maksudnya kembali ke belakang, murtad. Dan barang siapa yang kembali pada kedua tumitnya, yaitu kembali ke belakang, murtad, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Siapa yang bersyukur di sini? Orang-orang beriman yang tetap istiqomah, tidak kembali ke belakang. Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala,
di ayat 141 masih berkaitan tentang hikmah dari perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang tersebut terdapat kekalahan yang menimpa orang-orang beriman, sehingga mereka terbunuh, iya, terluka, iya, mendapatkan kerugian, iya, duniawi. Kenapa harus ada kekalahan? Kenapa Allah takdirkan ada kekalahan? Kenapa harus ada ujian dalam kehidupan seorang mukmin dalam beragama? Maka Allah sebutkan hikmahnya. Sebelumnya disebutkan hikmah. Kenapa harus ada yang terbunuh? Allah sebutkan hikmahnya, liya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah tahu siapa orang mukmin yang sejati. Tersingkap sifat keimanannya itu jika ada ujian. Ujian itu umum, bisa berupa ujian musibah, bisa berupa ujian kenikmatan. Itu akan menyingkap sifat asli seorang mukmin. Di antara hikmah yang lain adalah wayattakhidha minkum syuhada. Dengan adanya yang terbunuh, Allah mengambil dari kalian para syuhada. Ada yang mati syahid. Dan balasan orang yang mati syahid kelak nanti akan memberikan syafaat 70 keluarga dan mendapatkan bidadari yang banyak. Di antara hikmah yang lain dari ujian orang beriman di perang Uhud, waliyumahhisallah, Allah membersihkan, memurnikan alladzina amanu, orang-orang beriman. Dan makna tamhis at-tanqiyah wat-tasfiyah wat-takhlis. Tanqiyah mensucikan, tasfiyah membersihkan, takhlis memurnikan. Benar-benar Allah ingin memurnikan, membersihkan, mensucikan orang-orang beriman. Di antara cara Allah ingin membersihkan, mensucikan, memurnikan sifat keimanan seseorang dengan adanya ujian. Hatta yamizal khabitha minat tayyib, biar terpisahkan mana yang khabith, yang tidak baik, yang buruk, mana yang tayyib, mana yang bagus. Jadi ketika barang bagus dan barang yang enggak bagus tercampur, maka jika kita ingin mengambil yang bagus-bagus harus ada pemisah, disaring, dimurnikan. Dengan cara apa? Ujian. Itulah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 179. Hatta yamizal khabitha minat tayyib, agar Allah memisahkan, membedakan antara yang khabith dari yang tayyib. As-Sa'di mengatakan, minal hikam anna Allah yumahhisu bidzalikal mu'minin. Di antara hikmah, Allah mentamhis, membersihkan orang-orang beriman. Apa yang dibersihkan? Min dunubihim, dosa-dosa mereka. Di antara cara Allah membersihkan orang mukmin dari dosanya dengan adanya ujian.
agama ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Cobaan akan senantiasa membersamai orang mukmin laki-laki dan perempuan. Orang mukmin laki-laki akan senantiasa ada ujian. Fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Ujian itu akan menimpa dirinya, hartanya, anaknya. Akan ada ujian yang didapat oleh seorang mukmin laki-laki dan perempuan. Apa bentuk ujiannya? Ada ujian pada dirinya, anaknya, hartanya, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sampai ketika kelak nanti ia berjumpa dengan Allah, dia tidak punya dosa. Di antara hikmah dari ujian tamhis, membersihkan dari dosa-dosanya. Wa uyubihim, dan di antara bentuk tamhis, makna tamhis adalah membersihkan mereka dari aib-aib. Orang mukmin mungkin sebelumnya punya aib, kekurangan, sifat-sifat kekurangan. Mungkin sebelumnya bakhil, mungkin sebelumnya pemarah, mungkin sebelumnya tergesa-gesa. Dengan ada ujian, Allah ingin membuktikan sudah sejauh mana sifat-sifat keimanannya ketika ia menjadi seorang mukmin. Mukmin yang baru mukmin dengan mukmin yang sudah lama beriman, sudah lama dia membersamai Al-Quran, sudah lama dia mempelajari agamanya, sudah lama dia istiqomah di atas amalan-amalannya, sholatnya, sudah lama dengan sholatnya, sudah lama dengan puasanya, sudah lama dengan mungkin haji umrohnya, sudah lama dengan amalan-amalan keimanan. Maka amalan-amalan ini bisa membentuk karakter dia. Yang dulunya bakhil, dengan dia belajar mengamalkan ajaran Islamnya, maka karakternya tidak seperti dulu. Itulah di antara tamhis. Umar ibn Khattab dulunya seorang pemarah, mungkin tergesa-gesa, mungkin pejuang kebatilan. Namun setelah dia masuk Islam, semua berbalik. Yang hatinya keras menjadi lembut. Yang dulunya pejuang kebatilan, sekarang pejuang kebenaran. Itulah di antara makna tamhis. Khalid ibn Walid dulunya adalah pasukan yang mengalahkan pasukannya Rasulullah. Setelah masuk Islam, pasukan yang mengalahkan pasukan kekafiran. Dan kisah-kisah sahabat yang lainnya, yang dulunya mungkin saling memakan di antara mereka, saling mengkhianati, saling mendolimi, setelah masuk Islam, setelah lama dengan keimanannya, setelah lama dengan amal kebaikannya, tamhis. Allah bersihkan dari sifat-sifat yang dulu yang tidak baik, yang mereka
mensifati dirinya dengan hal itu. Kemudian dengan sifat-sifat keimanannya Allah murnikan. Mungkin di antara kita dulunya mungkin tidak sabaran, setelah menjadi orang mukmin yang baik, mukmin komitmen dengan salatnya, mukmin yang komitmen dengan agamanya, menjadi orang yang sabar, orang yang bersyukur, orang yang tidak bakhil, orang yang senantiasa memberikan kebaikan. Itu di antara makna tamhiz. Dan itu akan disingkap sifatnya dengan ujian. Mungkin seseorang akan terheran-heran, dulu si fulan ini dan itu, sekarang berubah menjadi orang yang sangat baik. Kenapa? Setelah disingkap dengan sebuah ujian, disingkap dengan sebuah hal, akhirnya tersingkap sifat-sifat asli keimanannya. Wa yamhaqul kafirin. Dan di antara hikmah Allah mempergilirkan kemenangan dan kekalahan di antara orang mukmin dan orang yang tidak mukmin. Allah ingin membinasakan orang-orang kafir. Allah menjadikan sebab. Ketika Allah ingin membinasakan seseorang atau satu kelompok atau suatu hal, sebelum Allah binasakan, Allah jadikan sebab yang pantas untuk dibinasakan. Tidak mungkin tiba-tiba tidak ada sebab kemudian Allah binasakan. Allah jadikan adanya sebab terlebih dahulu. Setelah pantas dengan adanya sebab, baru Allah timpakan. Maka As-Sa'di mengatakan, liyamhaqal kafirin, Allah membinasakan orang-orang kafir dengan adanya dulatan, ada bergilirnya, silih berganti kekalahan dan kemenangan. Ketika orang-orang kafir mendapatkan kemenangan, fa innahum idan tasaru bagaw wazdadu tughyanan. Ketika orang-orang kafir mereka itu mendapatkan kemenangan, mereka bagaw, melampaui batas, tagaw wa tajabbaru, mereka sombong, mereka congkak, mereka semena-mena. Ketika sudah di puncak-puncak kesombongan, kesemena-menanya, kedzalimannya, ini sebab di antara sebab-sebab yang pantas untuk ditimpakan kebinasaan. Sebelum Allah binasakan, Allah jadikan ada sebab yang dengannya dia pantas dibinasakan. Di antara sebab yang pantas untuk dibinasakan adalah sifat kesombongan. Karena kesombongan itu hak mutlak milik Allah. Hak mutlak milik Allah. Siapa yang berbuat sombong di muka bumi, Allah akan binasakan dengan caranya. Ketika sudah memiliki sebab yang sudah pantas dibinasakan, Allah baru timpakan. Maka ketika orang-orang kafir mendapatkan kemenangan, kemudian mereka berbuat bagaw wa tajabbaru wa atau, mereka di puncak kesombongannya, semena-menanya, kedzalimannya, sebab ini jika sudah nampak, Allah akan binasakan. Di antara contoh dalam kehidupan yang sudah sampai pada puncak kesombongannya, kesemena-menanya, kedzalimannya, kemudian Allah binasakan. Siapa? Dari umat-umat sebelum Fir'aun. Ketika sudah sampai pada puncak-puncak kesombongannya, puncak-puncak kesemena-menanya, sudah terdapat sebab, kemudian Allah binasakan.
Sampai malaikat pun sangat benci terhadap Fir'aun ketika dia tenggelam mengucapkan kalimat tauhid, karena sudah beriman mengakui Tuhannya Musa. Dalam sebuah riwayat Israiliyat, maka malaikat Jibril mengambil tanah atau batu, disumpalkan ke dalam mulutnya biar tidak mengucapkan kalimat tauhid. Karena jika mengucapkan kalimat tauhid, maka dia adalah orang yang pantas mendapatkan rahmat Allah. Malaikat pun sudah sampai puncak pada kebencian. Kisah yang lain, kebinasaan Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud ketika nanti keluar membersamai manusia pada umumnya. Ya'jud Ma'jud bangsa manusia, dua bangsa manusia bernama Ya'jud Ma'jud. Ketika keluar tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan, sampai Nabi Isa pun bersembunyi di benteng. Karena keluarnya Ya'jud Ma'jud setelah terbunuhnya Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh, maka keluarlah Ya'jud Ma'jud. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan, dan jumlahnya sangat besar. Yang disebutkan ketika keluar, sungai Tiberias penuh dengan air, dilewati Ya'jud Ma'jud habis airnya. Belum selesai pasukan yang berjalan di belakang, mereka mengatakan kemarin di sini sungai, sekarang kering. Di puncak-puncak kesombongannya, mereka mengatakan sungguh kami telah membinasakan penghuni bumi. Maka ayo sekarang kita binasakan para penghuni yang ada di langit. Maksudnya adalah para malaikat. Akhirnya mereka mengarahkan anak panahnya ke atas langit, kemudian memanahnya. Ketika dipanahkan ke atas langit, anak panahnya kembali dengan darah. Maka mereka berbuat sombong yang lebih sombong lagi. Sungguh kami telah membinasakan yang di bumi, dan sungguh telah binasa juga yang ada di atas langit. Di puncak-puncak kesombongannya, Allah ciptakan dud di tengkuak mereka. Apa? Cacing kecil, ya kayak cacing kecil yang ada di tengkuak mereka. Kemudian cacing inilah yang menggerogoti mereka semuanya sampai mereka mati dalam seketika semuanya. Jadi Allah menghancurkan ketika sudah ada sebab. Wa yamhaqul kafirin. Allah membinasakan orang-orang kafir. Kapan? Ketika sudah ada sebab. As-Sa'di mengatakan liyakuna sababan limahqihim wastisalihim bil 'uqubah. Ketika adanya sebab yang pantas untuk mereka dihancurkan, dibinasakan dengan hukumannya. Ketika mereka mendapatkan kemenangan, lantas mereka berbuat kesombongan dan semena-mena. Ayat setelahnya, am hasibatum. Kemudian Allah berfirman, am hasibatum, apakah kalian mengira? Istifham ingkari, pertanyaan tidak butuh jawaban. Seakan Allah mengatakan la tadhunnu wa la tahsabu, jangan kalian mengira, jangan kalian menginginkan. Antadkhulul jannah, untuk masuk ke dalam surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum tahu orang-orang yang berjihad dari kalian dan orang-orang yang sabar. Hal ini menegaskan faedah, diantaranya surga itu diraih dengan jihad dan sabar. Surga adalah barang dagangan Allah yang mahal.
maka barang dagangan yang mahal harganya pun ditebus dengan yang mahal. Apa yang mahal? Di antara amalan berjihad, harta dan nyawa dan sabar. Dan Allah sandingkan di banyak ayat ketika berjihad dengan sabar, karena memang dalam berjihad itu membutuhkan sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam takdir Allah yang menimpa dirinya, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Tidaklah seseorang berjuang di jalan Allah pasti butuh yang namanya sabar. Kalau tidak sabar, maka akan mengalami apa yang dialami orang-orang yang munafik ketika ikut perang Uhud. Di tengah perjalanan pulang. Kenapa? Panas di luar, jumlahnya banyak. Kalau kita tetap maju, ini seperti kayak kita menyerahkan nyawa. Kalau tidak sabar akan tertimpa seperti yang menimpa para sahabat di tengah-tengah peperangan Uhud. Awalnya mendapatkan kemenangan, kemudian Allah mengatakan kepada Rumatul Jabal, para pemanah yang ada di atas bukit, jangan turun sampai seandainya ada burung-burung gagak yang memakan bangkai. Maksudnya, jangan sampai turun. Kita menang atau kalah, jangan turun sampai ada perintah dariku. Namun ketika mendapatkan kemenangan di tengah-tengah peperangan, sebagian dari mereka yang ada 50 orang di Bukit Uhud melihat ghanimah sudah kelihatan, sudah ditinggalkan, maka mereka mengatakan ghanimah. Apa yang kalian lihat? Mereka sudah meninggalkan. Maka berkata pemimpinnya Abdullah bin Jubair, jangan kalian turun sebagaimana pesan Rasulullah kepada kalian. Namun mereka mengatakan ghanimah. Akhirnya mereka turun. Ketika mereka turun, barulah dikagetkan dengan pasukan Khalid bin Walid. Maka Allah mengatakan, kenapa terjadi kekalahan? Di antara sebabnya, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah pasukan kalian ada orang-orang pasukan yang ingin dunia, dan di tengah-tengah kalian ada pasukan yang menginginkan akhirat. Ketika masih tercampur, Allah tidak turunkan kemenangannya. Ketika masih tercampur dengan dunia dan akhiratnya, Allah tidak turunkan para malaikat-malaikatnya. Kenapa tidak sabar? Kenapa turun? Tidak sabar sampai akhir. Ayat setelahnya, walaqad kuntum tamannawnal maut, dan sungguh kalian dulunya orang-orang yang menginginkan mati syahid. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqaw, dan sungguh kalian dulu menginginkan mati syahid sebelum berjumpa dengan peperangan. Yang pertama, Allah menetapkan mereka ingin mati syahid dan Allah tidak mencela. Ingin mati syahid Allah tidak celah. Namun yang Allah celah di ayat setelahnya, di lafaz setelahnya, min qabli an talqaw
Faqad ra'aitumuhu antum tanzurun. Kalian ingin mati syahid, Allah puji. Namun ketika kalian sudah dihadapkan dengan mati syahid, kalian mundur, kalian meninggalkan medan perang. Di awalnya paling semangat untuk mati syahid. Ketika sudah terjadi kekalahan, itulah apa? Waktu mati syahid. Ternyata mereka mundur, mereka kabur. Awalnya paling semangat, ketika sudah datang waktunya, pertama kali yang mundur. Isyaratan ila anna ma hasala minhum lama istasyara nabi an-nas fil khuruj ila Uhud. Ayat ini memberikan isyarat apa yang terjadi pada mereka ketika Nabi SAW meminta pendapat keluar ke Uhud atau di Madinah. Dan Rasulullah SAW itu sebetulnya menginginkan tetap di kota Madinah, kita perangi dari dalam. Tetap kita membangun benteng di kota Madinah, tidak keluar. Asyara alaihi syabab wa khasatan man lam yashhadu badran bil khuruj. Namun para pemuda-pemudanya, khususnya yang mereka tidak ikut di perang Badar kemarin, minta pendapat keluar. Kenapa? Masa kita di dalam, tunjukkan keberanian kita. Kemarin kita menang di perang Badar. Yang muda yang tidak ikut perang Badar justru tergesa-gesa memaksakan kehendak mereka kepada Rasulullah SAW. Keluar, mereka datang, kita datangin. Dan mereka menginginkan mati syahid. Namun ketika terjadi kekalahan di pertengahan perang Uhud, maka barisannya terkocar-kacir meninggalkan Nabi Muhammad SAW kecuali sebagian kecil. Faqad ra'aitumu, sungguh kalian sudah melihat kematian di depan mata kalian, wa antum tanzurun, dan kalian melihatnya. Maka al-mu'allif mengatakan, wa antum tanzurun, kalian melihatnya. Ketika kalian melihatnya, fa aina bala'ukum wa sabrukum, mana kesabaran kalian, mana keteguhan kalian, wa kaifa jabantum wa takhadaltum wan hazamtum. Namun kalian mundur, meninggalkan, kemudian kalian terkalahkan. Meminta mati syahid sesuatu yang baik, karena Allah menetapkan tidak dicela. Namun yang Allah cela adalah ketika sudah diperlihatkan mundur. Di antara perkara yang dilarang adalah minta bertemu dengan musuh. Rasulullah SAW bersabda, la tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah mengharapkan bertemu dengan musuh. Justru sebaliknya, salillahal afiyah, minta keselamatan. Jangan pernah minta bertemu dengan musuh, jangan pernah minta ujian, jangan pernah minta musibah. Namun justru mintalah afiyah, keselamatan. Namun jika ditakdirkan bertemu dengan musuh, maju atau mundur? Jangan pernah meminta bertemu dengan musuh. Justru mintalah afiyah, keselamatan. Namun jika ditakdirkan bertemu dengan musuh, maju atau mundur? Beneran nih. Jangan-jangan semangatnya di awal, ketika ketemu mundur. Ini sudah terjadi di perang Uhud.
keluar ya Rasulullah, kita jumpai mereka di Uhud, kita mati syahid. Ketika sudah dipertemukan dengan kekalahan, berarti kan sudah waktunya mati syahid. Ternyata apa? Mundur meninggalkan Rasulullah. Akhirnya Allah telah menjadi pelajaran. Musuh jangan pernah dicari. Namun jika sudah bertemu, jangan mundur. Mana buktinya? Perang Badar. Perang Badar itu tidak untuk berperang, hanya untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ketika mau menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan, ternyata Abu Sufyannya lolos. Justru dihadapkan Datus Syaukah, pasukan yang perang. Itu pasukannya Abu Jahal dan CS-nya. Maju atau mundur? Maju. Dan Allah berikan kemenangan. Yaitu jangan pernah mencari musuh, tapi mintalah keselamatan. Namun jika sudah dihadapkan, maju. Dan di antara hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad kuntum tamannawnal maut. Kalian dulu minta kematian, minta dipertemukan dengan syahid. Hal ini di antara hikmahnya, jangan meminta sesuatu yang belum tiba waktunya. Sibukkan dengan tugas sekarang, sibukkan dengan kewajiban sekarang. Jangan tergesa-gesa minta disegerakan yang waktunya belum datang, agar jiwa tidak terkalahkan sebelum berperang. Kalau punya tugas, punya kewajiban, jalankan tugas kewajiban yang sekarang dijalani. Jangan terlalu jauh mengangan-angankan yang belum datang waktunya, agar jiwa tidak melemah dengan dibebani tugas kewajiban yang belum datang waktunya. Namun ketika masih dalam tahapan menunggu, belum datang waktunya, lakukan persiapan yang maksimal. Ketika belum datang waktunya dan masih ada waktu, lakukan persiapan. Jangan belum datang waktunya minta disegerakan, justru itu melemahkan diri. Seperti kita, belum waktunya ujian sudah mikirin ujian dulu. Ketika dan minta disegerakan ujian. Ketika dikasih yang diminta, apa yang terjadi? Tidak ada persiapan, dan jiwanya sudah lemah memikirkan ujian sebelum datang. Namun ketika sikap yang benar, sibukkan dengan tugas kewajiban yang sekarang sedang dijalani. Belum datang waktunya, lakukan persiapan. Itu sikap yang benar. Dalam kisah perang Uhud, belum tiba waktunya, dan Rasulullah SAW memilih pendapat untuk menunggu di kota Madinah. Kita berdiam di benteng. Namun para pemuda yang tidak ikut, para pemuda dan yang kemarin tidak ikut perang Badar, minta disegerakan. Padahal seandainya menunggu, melakukan persiapan itu lebih utama. Apa yang terjadi? Jiwanya melemah jiwanya melemah karena belum ada persiapan. Jiwanya melemah karena sudah memikirkan sesuatu yang belum dijalani. Sehingga di antara sebab yang melemahkan jiwa adalah
meminta disegerakan, didatangkan sesuatu yang belum datang waktunya. Namun yang menguatkan jiwa yaitu jalani yang ada dulu. Apa yang sedang dijalani, itu dijalani dulu. Kalau masih ada waktu, gunakan untuk persiapan. Sampai pada tiba waktunya, maka barulah maju. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena waktunya habis, kita baca tafsirnya di pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.